Al-Fatihah al-hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami'i amatir rasyidin wa jami'i awliya illahi ta'ala wa mujimah syekhina putri ususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Zaid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani Ahmad wasan ila sayyidina Imam Al-Bukhari amadana Allahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusli wal wudu'i fil mikhdab wal qadah wal khasab wal hijarah. Bab menerangkan tentang mandi dan wudhu menggunakan wadah dari kayu atau dari batu. Wadah, pakai wadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bi sanadil muttasilillah sayyidina al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fi darain. Wa bi ilaikul hadatsana Abdullah ibn Munir sami'a Abdullah ibn Bakrin qala hadatsana Humaydun an Anasin qala hadratis salati faqama man kana qaribad dar ila angi wa baqiya qamun baut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimikhdabin min hijaratin fihi ma fasawra al-mikhdab ay yabsuta fihi kaffahu fatawadda al-qawmu kulluhum qulna kam kuntum qala samanina wa ziyadah. Hadis diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Munir. Beliau mendengar Sayyidina Abdullah bin Abi Bakar berkata, Humaid dari Sayyidina Humaid dari Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Anas bin Malik, hadaratis shalah faqama man kana qaribad dar ila ahli. Masuklah waktu salat. Jadi pas lagi ya mereka orang banyak waktu itu, banyak orang, tiba-tiba masuklah waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, baliklah orang-orang yang dekat rumahnya ini balik wudhu di rumahnya masing-masing. Kemudian wayab kokomun, dan masih banyak orang mungkin rumahnya jauh-jauh dia tak wudhu di rumah, jadi masih ada di situ kaum banyak orang. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mikhdabin min hijaratin fi ma fasawra al-mikhdab ayyabsuta fihi kafahu. Kemudian Rasulullah dikasih wadah air. Wadahnya tuh kecil. Jadi kalau tangan Rasulullah dimasukkan dua gini, ini tak cukup maksudnya tangan. Jadi berarti wadahnya tuh kecil gitu. Wadahnya tuh kecil. Tangan dua gini masuk tak cukup. Nah, jadi setelah itu Rasulullah dikasih air untuk apa? Untuk berwudu. Rasulullah wudulah dari air tuh. Nah, wudu dari air tuh. Wudu selesai. Wa yabqa qaum fatiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi miqdabin min hijaratin fi ma fasawara miqdab ayab fihi fatawaddal qaumu kulluhum qulna kam kuntum samanina qala samanina wa ziyada. Setelah Rasulullah wudu, ini wadahnya kecil. Habis itu udah engkau wudu sini kalian wudu. Jadi para sahabat ini semuanya wudhu dari wadah yang kecil itu. Wudhu. 1, 2, 3, wudhu. Air ini tak habis-habis. Padahal wadahnya kecil. Wadahnya kecil. Jadi dia macam sumur gitu. Dia ambil. Tapi air itu tak habis-habis. Kecil saja segini. Jadi setelah gantian wudhu, gantian. Kulna kam kuntum. Terus apa tadi tanya, kita ini berapa orang nih? Kita ini berapa orang? Qala samanina wa ziyata.
Jumlah kita ini 80 orang lebih. Jadi 80 orang tuh wudhu pakai wadah air kecil saja. Itu apa namanya? Berkah. Nah, Rasulullah wudhu dulu, habis itu dioper ke sahabat-sahabat sampai 80 orang, air tuh tak habis-habis. Nah, itu namanya keberkahan. Ini kalau menurut ilmu fisika tak masuk, ilmu biologi pun tak masuk. Itulah kadang-kadang seolah-olah nih, kadang-kadang agama nih kayak dengan ilmu teknologi ini macam berseberangan. Emang kadang-kadang di luar akal. Mana mungkin betul ini apa namanya nih, wadah air tuh dia berasal dari batu. Jadi dia macam apa nih toh, kalau kita untuk nganu sambal tuh toh lesung. Dia macam lesung itu kan kalau kita masukkan tangan dua kan tak cukup. Jadi Rasulullah dia dikasih wadah air dari batu, ini sekitar lesung lah, mungkin lesungnya agak besar sedikit, tapi tangan dua ini masuknya tak cukup. Rasulullah wudhu di situ, habis itu sahabat suruh wudhu 80 orang, tak habis air ini. Itu yang namanya berkah. Apa tidak? Ini hadis Rasulullah di sahih. Jadi jangan tak percaya dengan keberkahan. Makanya kata Rasulullah SAW, kemarin kita dah sampai di bab makan. Bukan di sini, bukan kitab ini. Jadi makan yang paling berkah itu makanan yang paling banyak tangannya. Maksudnya apa? Kita makan pakai talam. Ini talam bertiga. Ini ada talam satu berempat. Ini berlima, ini berenam, 7, 8. Yang paling berkah sekali itu yang tangannya paling banyak. Yang mana? Yang 8 orang satu nampan tuh, satu talam. Tuh, itu agama. Makanya kalau Rasulullah, makanan yang paling banyak berkahnya adalah makanan yang paling banyak tangannya. Kayak berseberangan dengan ilmu biologi. Kayak gitu. Tangan ini virus tak boleh, habis semualah kan. Padahal kata Rasul, jadi kita jangan beranggapan semua tangan orang ini virus. Rasulullah SAW ketika beliau ini memegang tangannya, digunakan untuk memegang orang sakit, sembuh orangnya. Jadi kita harus positive thinking, bahasa kampung dia nih. Jadi ada sebagian tangan manusia ini justru obat, bukan mesti penyakit. Kalau penyakit udah lagi gini aja lah, sakit, virus. Jadi dunia ini sempit dunia ini. Tengoklah Nabi dia bilang paling banyak. Coba sekarang menurut ya ilmu dunia ini, cobalah macam mana orang makan satu nampan 8 orang. Ini tangan siapa, ada warna kuning, ada warna coklat, ada warna hitam, macam-macam tangan. Alamak, aku tak tega nak makan di sini, kata dia. Aduh, kacau. Berkah itu apa? Itu contoh kecil tuh tadi. Air sebesar satu lesung tuh saja, itu bisa 80 orang. Itu bisa cukup. Jadi kalau kita makan seperti sunnah Rasulullah seperti itu tadi, ini namanya ada keberkahan di situ, Pak. Apa berkah tuh? Makanan tuh yang namanya berkah satu. Kalau kita makan itu, kita nak beribadah ringan. 1. 2, bisa yang sakit-sakit bisa jadi sembuh, atau penyakit bisa menjadi benteng dari penyakit. Ini namanya termasuk keberkahan. Banyak namanya berkah tuh. Makanya orang zaman dulu sakit tak macam-macam. Iya tak tuh? Orang zaman dulu sakit ada macam-macam. Dia makan gini ya, makan kata dia. Sama, semua sama. Sekarang kita Isra Mi'raj nasi kotak. Ya tak? Bawa balik. Nasi kotak pakai bawa balik lagi. Dulu apa? Kita pakai talam, makan sama-sama. Dah makan tak habis, bawa balik sisanya, tak usah buang. Itu baru betul.
Sekarang nasi kotak pun kena bawa balik. Aduh, kacau. Hah? Iya, harus, emang begitu, harus begitu sebetulnya. Wah, sekarang ini gitu. Jadi yang justru yang menguasai apa nih, bukan SOP-nya ini, bukan SOP Rasulullah lagi, sudah lah lain. Kita kalah sudah, tak bisa. Berkah, orang-orang tak percaya berkah, jadi susah. Kita nak ngomong pun susah. Orang kalau dah tak percaya sudah, berhentilah sampai di situ. Jadi kalau kita makan ramai, ini berkah, itu diantaranya tadi. Justru yang berkah itu dia jadi obat. Jadi obat. Jangan kita negatif thinking terus. Sempitlah dunia nih. Penyakit ini penyakit. Lah macam mana? Jadi harus ada positive thinking. Rasulullah tak mengajarkan gitu. Rasulullah SAW ketika ada satu hadis ini yang dijadikan alasan atau dalil bahwa Rasulullah ini nggak mau berselama dengan orang yang penyakit kusta, dijadikan dalil untuk tidak boleh bersalaman. Salah pasang dalil. Salah pasang dalilnya gimana? Kalau itu orang yang sudah nyata terbukti ini sakit kusta, sudah nyata dia itu, sudah nyata dia sakit kusta, wala tulku biaidikum ila tahluka. Jadi ini sudah jelas-jelas sakit. Ini tak boleh. Maksudnya jadi bukan Rasulullah menghindar. Tapi kalau masih perkiraan dan bahkan presentasinya kecil, nggak boleh gitu. Itu namanya memberi hukum dengan apa kita bilang nih, persangkaan. Nggak boleh memberi hukum ini mungkin dia nih mungkin, dan kemungkinan itu pun kecil sekali. Tak boleh. Nabi dulu tidak mau bersalaman. Orang yang ada itu betul-betul penyakit kusta dan nyata di depannya, tidak ada takwil, tidak ada prasangkaan, memang ada. Itu makanya dia tidak pas lah, tidak sama. Justru tidak boleh. Kalau begitu caranya, kita nanti tangan siapa yang tidak ada bakterinya, ayo ambil mikroskop, semua ada. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tak jaga kita sakit semua, mati semua, ya tak ada. Namanya bakteri itu tak nampak di mana-mana ada. Kita boleh cek sebersih-bersih orang itu pun. Sini kamu, tangannya tengok, pasang di mikroskop. Sini masuk kamu. Mesti ada. Kita tak bisa terlepas dari benda macam itu. Udara seperti ini. Cuma dijaga sama Allah apa tidak? Itu saja. Dijaga sama Allah apa tidak? Ya tidak bisa dihindari. Ya maksudnya tidak boleh memberi hukum dengan atas dasar persangkaan yang lemah. Itu sebetulnya tidak boleh seperti itu. Akhirnya habislah sunnah-sunnah itu tadi, ya, sunnah-sunnah. Apalagi ini uduk berapa orang? Satu wadah 80 orang, wadah kecil. Macam mana? Ini bekas tangan orang masuk lagi satu, masuk lagi satu, masuk lagi satu, masuk lagi satu. 80 orang tangannya masuk dalam satu tempat. Banyak lagi masalah nih. Itu. Tapi pikiran kita tidak ke sana, jangan ke sana, jangan ke negatif thinking, jangan berpikiran negatif terus. Tapi itu adalah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wabila qala hadatsana Muhammad bin Ala qala hadatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa. Isa dah masuk. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berkah insyaallah. Sikit berkah. Ngaji hadis berkah, kita wajib percaya. Itu wajib percaya kita, karena Nabi kita itu yang mengajarkan tentang keberkahan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.